Vivatur. Oke, oke. Oh iya. Have you finished to read the text and answer the question? Apakah sudah selesai? Belum. Okay, maybe 5 minutes more.
Oke, mohon maaf tadi ada pendaftar ya yang harus segera dilayani. Sekedar info juga bagi kalian yang memiliki adik atau saudara yang mau mendaftar, kita sudah buka ya dari bulan Oktober. Mungkin kalau kalian ada yang bertanya, kapan pendaftaran SMA PSS, kita sudah buka dari bulan Oktober gitu. Karena tadi barusan yang mendaftar katanya buka bulan Desember, ini ada salah informasi. Baik, langsung kita bahas ya untuk bacaan kita hari ini. Mungkin kalian sudah sedikit membaca. Jadi di sini teksnya berisi tentang di paragraf pertama. Di paragraf pertama, di sini disampaikan bahwa terkait dengan kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin ini harusnya melakukan hal yang benar, dan manajer seharusnya melakukan hal-hal dengan benar. Kalau pemimpin melakukan hal yang benar, manajer harusnya melakukan hal dengan benar. Ada sejumlah gaya manajemen berbeda yang bisa efektif. Di paragraf 1 dijelaskan manajer itu bisa mengandalkan data kualitatif, dapat juga menggunakan data kuantitatif. Ada sejumlah gaya manajemen berbeda yang bisa efektif. Beberapa manajer mengandalkan data kuantitatif yang sulit, termasuk ringkasan terperinci dari semua transaksi bisnis dan tabelan angka, sementara yang lain lebih fokus pada data kualitatif, seperti laporan dari lapangan dan tren terkini dari dunia keuangan. Jadi seorang manajer itu, gaya manajemennya, ada yang bisa menggunakan data kualitatif, ada yang menggunakan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu berarti data yang berdasarkan angka, grafik, tabel, dan sebagainya. Kalau data kualitatif itu berarti berdasarkan deskripsi, informasi, atau kalau di sini disebutkan berdasarkan laporan dari lapangan dan tren terkini dalam dunia keuangan. Nah, namun sejak akhir tahun 60-an, para manajer di dunia bisnis ini memiliki akses ke alat baru untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Kemajuan dalam teknologi komputer dan perangkat lunak pemodalan menyebabkan adanya suatu sistem yang namanya adalah sistem dukungan data atau data support system, DSS. This new technology resulted from a combination of theoretical work carried out in the 1950s on how managers made decisions and technical innovation in computer system achieved in the early 1960s. A wealth of literature has been produced on DSS since that time, detailing both practical application and theoretical investigation into the subject. Nah, DSS ini dihasilkan dari kombinasi kerja teoritis yang dilakukan pada tahun 1950-an tentang bagaimana manajer membuat keputusan dan inovasi teknis dalam sistem komputer yang dicapai pada awal 1960-an. Banyak literatur yang telah dihasilkan tentang DSS sejak saat itu. A wealth of literature has been produced on DSS since that time, detailing both practical application and theoretical ya, yang merinci aplikasi praktis dan penyelidikan teoritis ke dalam sebuah subjek. Nah, ada seorang tokoh ya di paragraf kedua, namanya adalah Stephen Alter, seorang inovator awal di DSS ini, menguraikan 3 karakteristik utama DSS. 3 major characteristics of DSS. Menurutnya, a DSS should be designed to facilitate the decision-making process. Harus memfasilitasi dalam proses pembuatan keputusan. To support rather than automate decision, yaitu yang mendukung dalam pengambilan keputusan daripada mengautomatisasi keputusan. Dan to be able to quickly adapt the changing needs of managers within this broad framework. Dan untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan manajer. With this broad framework, oh itu titik ya ternyata ya. Untuk mendukung daripada mengotomatisasi keputusan. Nah, dalam kerangka kerja yang luas, dalam in this broad framework tadi itu, pemrograman telah mengembangkan sejumlah dukungan
data yang berbeda. Bentar, saya nggak enak bukunya di jauh ini. Some system aid the manager by making huge amount of data readily available. Beberapa sistem itu membantu manajer dalam menyediakan sejumlah data yang besar. Other contains theoretical models pertaining the specific decision-making scenarios. Nah, kemudian yang lain juga berisi model teoritis yang berkaitan dengan skenario pengambilan keputusan tertentu. A data support system can be designed for managers who typically arrive at a decision independently or for those who wish to coordinate information among a number of individuals in order to arrive at a joint decision. Sistem pendukung data dapat dirancang untuk manajer yang biasanya sampai pada keputusan secara mandiri atau bagi mereka yang ingin mengkoordinasikan informasi di antara sejumlah individu. Oh ya, berarti mengkoordinasikan berkoordinasi antar individu untuk sampai pada sebuah keputusan bersama gitu. Nah, DSS can be more than just a simple tool for data mining or data warehousing. Advanced in artificial intelligence capabilities have led to DSS that feature interactive query capabilities and are sophisticated enough to help problems that are clearly defined. DSS dapat menjadi lebih dari sekedar alat sederhana untuk penambahan data atau untuk penyimpanan data ya. Kemudian for data mining or data warehousing, advanced in artificial intelligence. Oke. Kemudian kemajuan dalam kemajuan pada mana sih? Advance in artificial intelligence capabilities. Jadi kemampuan terhadap kemajuan terhadap sebuah kemampuan ya atau kecerdasan menyebabkan DSS ini that features interactive query capabilities, DSS yang menampilkan kemampuan interaktif dan cukup canggih. Sophisticated itu berarti mutakhir ya atau cukup canggih. Ini dapat menangani masalah yang tidak didefinisikan dengan jelas atau tidak terstruktur dengan jelas. Jadi DSS itu sangat membantu dalam sangat membantu manajer gitu ya kalau disimpulkannya dari hal ini. Oke. Langsung saja kita bahas teksnya. Mungkin nomor 13 dulu. According to the passage, DSS have all of the following characteristic-nya. Berarti ini tadi ada di awal paragraf kedua. Nomor 13. Namun yang dicari ini adalah yang bukan, karena kecuali except. So which one is the answer? According to the passage, DSS have all of the following characteristic except kecuali apakah ada yang sudah memiliki jawaban? Ditasha, what is your answer, Ditasha? Saya jawab yang D, Miss. Bentar. Ditasha menjawab D ya? Oke. Facilitation of communication among managers. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas di atas, DSS itu coba dilihat di kalimat terakhir. Bukan kalimat terakhir sih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah.
A data support system can be designed for managers who typically arrive at a decision independently or for those who wish to coordinate information among a number of individuals. Berarti di situ kan bisa untuk mengkomunikasikan antar orang ya, antar managers. Nah, berarti yang D ini iya, merupakan karakteristik DSS. Nah, yang dicari ini kan yang bukan. Ya. Nah, jawabannya adalah yang B, automation of the decision making. Nah, coba dilihat di kalimat kedua dari atas. A DSS should be designed to facilitate the decision making process to support rather than automate decision. Nah, di sini dijelaskan bahwa DSS ini harusnya memfasilitasi dalam proses pembuatan keputusan, mendukung proses pembuatan keputusan daripada mengautomasi keputusan. Jadi seperti itu. Jadi yang bukan ini yang B, karena malah tidak mendukung automasi keputusan, tapi mendukung proses pembuatan keputusan. Begitu. Jadi yang bukan itu yang B. Karena kalau yang A itu juga, ya kan application of theoretical model to specific. Kemudian yang C juga iya ya, tadi kan ada, kalau kalian ingat tadi ada penyimpanan data, provision a large amount of information. Storage data and information, iya. Jadi jawabannya yang B ya. Kita ke nomor 14. The passage suggests which of the following data about introduction of DSS. Nah, ini kata kuncinya adalah tahun ya. Ini kan terkait dengan introduction, pengenalan DSS ini kapan? Itu ada coba dilihat di paragraf pertama yang ada since the late 1960s. Nah, dari situ. Itu kan awalnya diperkenalkan di SS since the late 1960s. Nah, tapi di bawahnya this new technology resulted from a combination of theoretical work carried out in, berarti sejak tahun 1950-an ya, how managers made decision and technical innovation in computer system achieved in the early 1960s. Nah, dari awal ini kemudian apa ya? Ada semacam perbaikan teknis dari terhadap DSS ini sampai akhirnya di akhir tahun 1960-an managers in the business world have had access to new tool at them in decision making, namanya DSS. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 14. Zaronista, what do you think? B, Miss. Oke, kita lihat ya. At the time DSS was introduced, manager had few quantitative tools to add. Apakah tadi di teks menyebutkan bahwa ada sedikit tools untuk membantu proses pengambilan keputusan? For few quantitative tools, apakah ada? Tadi nggak ada yang menyebutkan ya kalau ketika DSS diperkenalkan itu masih ada sedikit alat untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi tidak ya. Jawabannya adalah yang D. The development of DSS wouldn't have been possible prior to the 1916. Jadi 60s, sorry. Jadi itu teknologi baru ini merupakan hasil dari kombinasi kerja teoritis yang dilakukan pada tahun 1950-an mengenai bagaimana manajer membuat keputusan dan inovasi teknis dalam sistem komputer yang dicapai pada awal tahun 1960-an. Oleh karena itu, DSS tidak dapat dihasilkan sampai inovasi teknis terjadi. Jadi, DSS ini nggak akan nggak akan mungkin DSS, pengembangan DSS ini tidak akan mungkin prior to 1960-an. Sebelum tahun 1960-an ya, DSS jadi itu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin dikembangkan. The development of DSS wouldn't have been possible. Pengembangan DSS ini tidak mungkin hingga tahun 1960-an gitu. Jadi nomor 14 itu jawabannya adalah yang D. Nomor 15.
Oh, waktunya kurang. Masih ada waktu. Oke. Nomor 15. Sophisticated DSS. Nah, ini ada di paragraf terakhir ya. Which of the following scenarios would most call for the use of a sophisticated DSS? Ini sophisticated DSS itu adalah DSS yang mutakhir. Menurut bacaan, DSS yang sophisticated atau mutakhir dapat mengatasi masalah-masalah yang clearly defined or clearly unstructured. Berarti untuk nomor ini kita emang harus menganalisis ya pilihannya. Kita harus mengetahui mana yang